Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 6, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Nah, baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi yang akan kelompok saya jelaskan. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa dalam video ini itu kita lebih terfokus kepada hal-hal yang terjadi di perusahaan, baik itu dalam kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi itu sendiri. Nah, di dalam ketiga kegiatan ini itu kita memerlukan sebuah sistem yang dimana ini mempermudah kita dalam mengetahui apa-apa saja yang terjadi ketika kegiatan itu dilakukan, baik itu kendala maupun hal-hal lain yang mungkin berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya untuk sedikit memantik kepada teman-teman agar bagaimana supaya teman-teman lebih tertarik untuk menonton video ini hingga habis. Nah, di akhir video juga nanti akan ada kesimpulan dari saya sendiri mengenai apa ya sebenarnya garis besar atau poin utama dari video kami ini. Nah, langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya yang cantik dan rupawan untuk menjelaskan materi kami. Sebelum kita lanjut ke poin-poin pembahasannya, alangkah lebih baiknya ketika kita menyinggung terlebih dahulu apa sih itu keunggulan operasi. Nah, jadi keunggulan operasi ini tentunya adalah harapan setiap perusahaan yang ada untuk mencapai sebuah keunggulan yang kompetitif dalam bersaing. Nah, kemudian tentunya di dalam mencapai keunggulan operasi itu akan berjalan sempurna ketika sistem atau rantai yang ada di dalamnya bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari pengantar tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keunggulan operasi adalah segala aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh rantai-rantai yang ada di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dan bisa menang dalam persaingan. Jadi adapun poin-poin penting yang terdapat dalam pembahasan kami kali ini, yang pertama ada sistem enterprise. Jadi yang dimaksud dengan sistem enterprise atau yang biasa disebut dengan database adalah pengumpulan data dari setiap divisi yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi setiap informasi yang ada di dalam setiap divisi itu akan dikumpulkan dalam sebuah aplikasi. Nah, di mana nantinya ini akan lebih memudahkan perusahaan untuk menentukan rencana selanjutnya, melihat perkembangan yang ada, kemudian banyak kelebihan lainnya. Kemudian dengan adanya sistem enterprise ini juga akan lebih menghemat waktu ketika informasi yang telah dikumpulkan itu berada dalam sebuah aplikasi yang lebih memudahkan. Itu juga akan lebih menghemat waktu untuk para stakeholder untuk mengambil rencana atau tindakan selanjutnya untuk sebuah perusahaan. Nah, kemudian selain itu perusahaan juga akan lebih mudah untuk membandingkan atau melihat perkembangan dari setiap divisi yang Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai rantai pasokan. Nah, jadi rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan menjadi produk setengah jadi dan jadi, kemudian mendistribusikannya ke pengecer dan pelanggan. Nah, adapun pembagian rantai pasokan itu, yang pertama ada sistem informasi manajemen rantai pasokan. Informasi dalam rantai pasokan seperti
bagian kekurangan, persediaan barang berlebihan, ataupun biaya transportasi yang tinggi yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat dan terlalu cepat. Dalam rantai pasokan juga munculnya ketidakpastian karena banyak peristiwa yang tidak bisa permintaan produk diramalkan dengan pasti, kemudian pengirimannya pun terlambat dari pemasok, cacat bagian atau bahan baku, kemudian kerusakan proses produksi. Kemudian salah satu masalah yang berulang dalam rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan akan produk terdistorsi karena melewati satu entitas ke entitas berikutnya yang melintasi rantai pasokan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, produsen biasanya menyimpan bahan baku atau persediaan dalam jumlah yang lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan. Pembagian yang kedua yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Nah, perangkat lunak rantai pasokan ini dikelompokkan sebagai perangkat untuk membantu perusahaan dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Nah, di mana sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan hasil permintaan untuk produk, berapa banyak produk yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sistem ini membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik, dan yang terpenting adalah fungsi perencanaan permintaan, yaitu menentukan berapa banyak produk yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada rantai pasokan global dan internet. Nah, rantai pasokan global menjangkau jarak yang lebih jauh dengan perbedaan waktu yang sangat besar dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda, sehingga internet itu membantu perusahaan untuk mengelola berbagai aspek rantai pasokan global. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rantai suplai permintaan. Nah, dalam rantai suplai permintaan ini, sistem manajemen rantai pasokan memiliki dua model. Yang pertama yaitu model dorong, biasa dikenal dengan build to stock. Nah, jadwal produksi utamanya di sini didasarkan pada permintaan produk, kemudian produk tersebut didorong kepada pelanggan. Nah, model yang kedua yaitu ada model tarik, biasa disebut dengan driven model. Nah, ini berdasarkan permintaan atau pesanan yang kemudian pesanan tersebut dari pelanggan akan muncul peristiwa dalam rantai pasokan. Kemudian transaksinya untuk menghasilkan dan memberikan apakah hanya pelanggan telah memerintahkan bergerak ke rantai pasokan dari pengecer ke distributor,
dan akhirnya itu kepada pemasok. Nah, itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasa juga dikenal dengan Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM, yaitu mengumpul, menyatukan, dan menganalisis data pelanggan dari berbagai organisasi yang kemudian hasilnya didistribusikan ke berbagai sistem dan titik sentuh perusahaan. Titik sentuh biasa juga dikenal dengan titik kontak antara interaksi dengan pelanggan, yang dimana yaitu seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, web, perangkat nirkabel, marketplace, ataupun toko eceran. Adapun yang terdapat di dalam manajemen hubungan pelanggan ini yaitu yang pertama, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM ini mempunyai alat khusus seperti personalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, hingga pada aplikasi enterprise skala besar yang dapat menyangkut interaksi dengan berbagai pelanggan. Di dalam sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Adapun beberapa penjelasan singkat dari kemampuan ini, yang pertama yaitu ada Sales Force Automation atau disingkat dengan SFA, yang dimana di dalam sistem CRM tujuan SFA yaitu membantu staf penjualan untuk meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka adalah kandidat yang baik untuk penjualan dan jasa. Yang kedua itu ada pelayanan pelanggan, di mana modul layanan pelanggan dalam sistem CRM memberikan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi call center, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Di sini mereka dapat mengelola juga menetapkan permintaan layanan pelanggan seperti garis janji atau saran telepon. Yang ketiga itu ada pemasaran. Di sini sistem CRM memberikan dukungan kepada kampanye di direct marketing dengan memberikan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan produk dan juga layanan informasi, untuk kualifikasi mengarah pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk penjadwalan dan pelacakan surat direct marketing atau email. Modul pemasaran ini juga mencakap alat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi data pelanggan yang menguntungkan dan tidak, merencanakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga mengidentifikasi peluang untuk cross selling. Nah, itulah penjelasan dari saya yang berjudul manajemen hubungan pelanggan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari teman-teman saya yang sangat cantik dan rupawan. Selanjutnya saya akan sedikit menyimpulkan bahwa perangkat lunak adalah sesuatu yang sudah harus dimiliki dalam suatu perusahaan untuk lebih mudah dalam memanage baik itu kegiatan produksi, konsumsi, bahkan distribusinya. Nah, selain itu juga kita dengan aplikasi itu, dengan software tersebut, kita bisa membangun hubungan emosional yang lebih dekat dengan konsumen kita, dengan customer kita. Nah, kita lebih tahu bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Kita lebih mengetahui apa yang sebenarnya customer kita inginkan. Nah, mungkin seperti itu saja. Apabila video ini membantu, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Saya kira dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.